Kaisar Romawi Hadrian, Publius Aelius Hadrianus, yang memerintah dari 117 hingga 138 Masehi, adalah salah satu kaisar besar Kekaisaran Romawi. Ia dikenal terutama karena memperkuat perbatasan kekaisaran, membangun tembok Hadrian di Inggris, dan mereformasi pemerintahan serta militer. Namun, dalam konteks sejarah Islam, Hadrian tidak memiliki peran sentral secara langsung karena kehidupannya terjadi sebelum lahirnya Islam pada abad ke-7. Namun, beberapa peristiwa pada masa pemerintahannya mungkin memiliki relevansi tidak langsung dalam sejarah Islam, terutama yang berkaitan dengan wilayah Yerusalem dan Tanah Suci. Yerusalem adalah kota yang sangat penting dalam sejarah tiga agama Abrahamik, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Hadrian memerintah pada periode di mana Yudaisme dan kekristenan masih dominan di wilayah ini. Setelah pemberontakan Bar Kokhba yang dipimpin oleh kaum Yahudi melawan kekuasaan Romawi, Hadrian menghancurkan Yerusalem dan mendirikan kota baru di atasnya dengan nama Aelia Capitolina. Ia juga membangun kuil Jupiter di lokasi yang sangat suci bagi orang Yahudi, yaitu di atas reruntuhan Bait Suci kedua. Dari perspektif Islam, tempat ini adalah situs Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, Dome of the Rock, yang menjadi lokasi sakral dalam sejarah Islam. Meskipun Hadrian tidak terkait langsung dengan Islam, tindakannya di Yerusalem memiliki dampak jangka panjang yang berhubungan dengan perkembangan kota ini sebagai pusat keagamaan. Hadrian mengalahkan pemberontakan Yahudi dengan sangat keras, dan banyak orang Yahudi dipaksa untuk meninggalkan Palestina, yang kemudian mempengaruhi komposisi etnis dan keagamaan di wilayah tersebut. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan agama Kristen dan kemudian Islam di tanah tersebut. Pada abad ke-7, ketika Islam muncul dan meluas, Yerusalem sudah memiliki latar belakang sejarah panjang di bawah pemerintahan Romawi dan Bizantium, yang merupakan penerus kekaisaran Romawi di wilayah timur. Hadrian sendiri tidak muncul dalam catatan sejarah Islam sebagai tokoh yang memainkan peran besar. Namun, kota yang ia bangun, Aelia Capitolina, menjadi bagian dari jalur sejarah yang akhirnya mengantarkan wilayah Yerusalem kepada penaklukan Muslim pada abad ke-7 di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Lokasi yang ditinggalkan oleh Hadrian menjadi salah satu situs paling suci dalam Islam, terutama Masjid Al-Aqsa yang disebut dalam Al-Quran sebagai bagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, Hadrian tidak disebutkan secara langsung karena ia hidup jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan berdirinya Islam. Namun, tindakan Hadrian dalam mengubah Yerusalem dan mengubah tatanan wilayah Yudea memiliki dampak tidak langsung pada sejarah wilayah tersebut, yang kemudian menjadi salah satu pusat spiritual utama bagi umat Islam. Dalam perspektif Islam, hubungan antara Raja Hadrian, memerintah Kekaisaran Romawi dari 117 hingga 178 Masehi, dan Yahudi biasanya dikaitkan dengan pemberontakan Bar Kokhba dan kebijakannya yang keras terhadap penduduk Yahudi di Yerusalem. Hadrian berkuasa ketika Yahudi masih berada di bawah kekuasaan Romawi setelah kehancuran Bait Suci. Kedua, pada tahun 70 Masehi oleh Titus, pemberontakan Bar Kokhba terjadi sebagai reaksi terhadap kebijakan Hadrian yang melarang praktik sunat dan merencanakan untuk membangun kembali Yerusalem sebagai kota Romawi bernama Aelia Capitolina dengan kuil untuk dewa Jupiter di lokasi Bait Suci. Kebijakan ini memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba yang dianggap oleh sebagian orang Yahudi sebagai Mesias yang diharapkan akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Hadrian menanggapi pemberontakan ini dengan sangat keras, menghancurkan pemberontakan tersebut dan menyebabkan kehancuran besar-besaran bagi komunitas Yahudi di wilayah tersebut. Setelah pemberontakan dipadamkan, Hadrian memberlakukan hukuman berat, termasuk melarang orang Yahudi untuk memasuki Yerusalem, kecuali pada hari tertentu untuk berkabung atas kehancuran Bait Suci. Dalam sejarah Islam, Hadrian tidak disebut secara eksplisit dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran atau hadis, tetapi beberapa peristiwa terkait Yerusalem dan penganiayaan terhadap umat Yahudi oleh Romawi telah menarik perhatian sejarawan Muslim. Yerusalem sendiri memiliki tempat yang sangat penting dalam tradisi Islam, khususnya sebagai tempat Isra Mi'raj, perjalanan malam Nabi Muhammad. Jadi, meskipun Hadrian tidak secara langsung dibahas dalam perspektif Islam, tindakannya yang mempengaruhi sejarah Yahudi dan Yerusalem diakui dalam konteks sejarah dan perkembangan wilayah tersebut sebelum munculnya Islam. Raja Hadrian
Kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 117 hingga 178 Masehi, dikenal karena tindakannya yang keras terhadap pemberontakan Yahudi, terutama dalam konteks pemberontakan Bar Kokhba. Kekejaman yang dilakukan Hadrian terhadap orang Yahudi lebih dikenal dari sumber-sumber sejarah Romawi dan Yahudi. Namun, dalam tradisi Islam, kisah tentang Hadrian tidak begitu diutamakan atau diceritakan secara rinci, terutama berkaitan dengan perlakuannya terhadap orang Yahudi. Namun, Islam mengakui penderitaan umat Yahudi selama sejarah, termasuk masa-masa kekejaman seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa non-Muslim sebelum masa Islam. Islam mengajarkan toleransi agama dan menghormati Ahlul Kitab, umat Yahudi dan Kristen sebagai penerima wahyu. Kekejaman yang dilakukan Hadrian terhadap umat Yahudi bisa dianggap sebagai salah satu dari banyak episode dalam sejarah panjang penderitaan umat Yahudi yang juga ditekankan dalam narasi Islam tentang penindasan terhadap umat manusia. Sejarah mencatat bahwa setelah Hadrian menumpas pemberontakan Bar Kokhba, ia menghancurkan Yerusalem dan membangun kota baru di atasnya bernama Aelia Capitolina. Ia juga melarang orang Yahudi untuk memasuki kota tersebut dan mengubah situs-situs suci mereka. Dalam pandangan Yahudi, tindakan ini merupakan penganiayaan berat terhadap agama dan identitas mereka. Jika dilihat dari perspektif Islam, tindakan semacam itu, yang melibatkan penghancuran situs-situs suci dan penganiayaan terhadap sekelompok umat beragama, jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang perlindungan tempat ibadah dan hak beragama. Secara keseluruhan, meskipun Hadrian tidak muncul secara khusus dalam teks-teks Islam, tindakan kerasnya terhadap orang Yahudi pada masa pemberontakan Bar Kokhba dipandang sebagai bagian dari sejarah penindasan yang juga diakui oleh Islam dalam konteks keadilan dan perlakuan terhadap kelompok beragama. Menurut sumber-sumber Islam, kondisi umat Yahudi pada masa Kaisar Romawi Hadrian sebelum pecahnya peperangan, terutama pemberontakan Bar Kokhba, digambarkan sebagai masa yang sulit bagi mereka. Hadrian berupaya mengurangi pengaruh agama dan kebudayaan Yahudi di wilayah kekaisarannya. Beberapa langkah yang diambil oleh Hadrian yang memperburuk hubungan dengan umat Yahudi adalah: Hadrian melarang beberapa ritual utama dalam agama Yahudi, termasuk khitan. Ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keyakinan Yahudi, karena sunat adalah salah satu perintah fundamental dalam agama mereka. Hadrian mendirikan sebuah kota baru di reruntuhan Yerusalem yang telah hancur dalam Perang Yahudi Romawi pertama. Kota itu dinamai Aelia Capitolina, dan sebuah kuil untuk dewa Jupiter dibangun di lokasi Bait Suci Yahudi. Tindakan ini sangat menghina umat Yahudi yang menganggap Bait Suci sebagai tempat tersuci mereka. Hadrian memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap umat Yahudi dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain, dan menekan mereka secara ekonomi dan politik. Mereka tidak diberi hak-hak yang sama seperti warga Romawi lainnya, yang semakin meningkatkan ketegangan. Dalam konteks Islam, Hadrian digambarkan sebagai pemimpin yang zalim terhadap umat Yahudi, yang pada akhirnya memicu pemberontakan besar yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Meskipun pada awalnya pemberontakan ini tampak berhasil, Romawi kemudian menindasnya dengan kejam. Pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem, menewaskan banyak orang Yahudi, dan mengusir yang lainnya dari wilayah tersebut. Ini menandai berakhirnya kehadiran besar Yahudi di Palestina hingga masa modern. Pandangan Islam terhadap Hadrian ini mirip dengan pandangan umum sejarah tentang masa sulit yang dialami Yahudi di bawah pemerintahannya, terutama karena kebijakan anti-Yahudinya yang memicu konflik besar dan penindasan keras. Dalam pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam, Kaisar Hadrian seringkali digambarkan sebagai seorang pemimpin yang menindas dan bertindak keras terhadap agama Yahudi, terutama terkait dengan pemberontakan Bar Kokhba dan penghancuran Yerusalem. Hadrian dikenal karena kebijakannya yang anti-Yahudi, yang memicu reaksi keras dari komunitas Yahudi pada zamannya. Beberapa pandangan terkait Hadrian yang berkembang dalam tradisi Islam mencakup hal-hal berikut. Hadrian sering dipandang sebagai sosok yang zalim dalam konteks hubungannya dengan umat Yahudi. Ulama dan sejarawan Muslim menganggap Hadrian bertindak sewenang-wenang dengan melarang praktik keagamaan Yahudi, terutama khitan dan ritual-ritual penting lainnya. Langkah ini dianggap sebagai serangan langsung terhadap agama Yahudi yang menimbulkan kebencian mendalam di kalangan mereka. Hadrian dikenal dalam sejarah Islam karena membangun kota Aelia Capitolina di reruntuhan Yerusalem dan mendirikan kuil untuk dewa Jupiter di tempat Bait Suci Yahudi berdiri. Tindakan ini dianggap sebagai pelecehan terhadap tempat suci yang memancing perlawanan dari umat Yahudi dan pada akhirnya memicu pemberontakan Bar Kokhba.
Pemberontakan ini dilihat sebagai perjuangan bangsa Yahudi untuk membela agama dan tanah mereka dari dominasi Romawi. Namun Hadrian berhasil menghancurkan perlawanan tersebut dengan sangat brutal. Ulama Islam biasanya mengaitkan Hadrian dengan kekejaman dalam menumpas pemberontakan Bar Kokhba. Pemberontakan ini yang berlangsung antara tahun 132 dan 135 Masehi berakhir dengan kekalahan tragis bagi umat Yahudi, dan Romawi di bawah Hadrian melakukan pembantaian besar-besaran serta pengusiran umat Yahudi dari Palestina. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa penghancuran oleh Hadrian inilah yang akhirnya memicu diaspora besar Yahudi yang disebut-sebut dalam beberapa tafsir sebagai bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi karena keingkaran mereka di masa lampau. Hadrian seringkali dijadikan contoh dalam literatur Islam tentang penganiayaan terhadap umat beragama yang tertindas. Sikapnya yang keras dan penindasannya terhadap Yahudi menunjukkan contoh kekuasaan zalim yang melawan keyakinan agama dan kebebasan beribadah. Ini menjadi salah satu tema yang sering diangkat oleh ulama dalam diskusi tentang pentingnya keadilan dan kebebasan beragama dalam Islam. Beberapa tafsir dan pandangan ulama terkait Hadrian juga dihubungkan dengan narasi eskatologis, akhir zaman dalam Islam. Tindakan Hadrian dalam menekan umat Yahudi dan menghancurkan Bait Suci kadang dipandang sebagai bagian dari siklus sejarah di mana bangsa-bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dihukum melalui sejarah panjang penderitaan dan pengusiran. Pengalaman umat Yahudi di bawah Hadrian dipandang sebagai peringatan tentang dampak dari menjauh dari wahyu ilahi. Secara umum, Hadrian dipandang oleh para ilmuwan Muslim dan ulama sebagai pemimpin yang menindas, yang tindakannya membawa dampak besar terhadap umat Yahudi, khususnya dalam menghancurkan pusat spiritual mereka di Yerusalem. Meskipun Hadrian mungkin bukan tokoh utama dalam diskusi keagamaan Islam, tindakannya seringkali diangkat sebagai bagian dari pelajaran moral dan spiritual yang lebih luas terkait kezaliman kekuasaan dan pentingnya perlindungan tempat-tempat suci. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait pemberontakan Bar Kokhba biasanya didasarkan pada interpretasi sejarah yang menyelaraskan peristiwa ini dengan narasi Islam tentang hubungan antara kaum Yahudi, Romawi, dan perkembangan monoteisme di wilayah Palestina. Meskipun peristiwa Bar Kokhba tidak sering dibahas secara mendetail dalam sumber-sumber Islam, berikut adalah beberapa perspektif yang bisa diambil dari literatur Islam dan pandangan ulama terhadap peristiwa tersebut. Islam mengakui sejarah panjang umat Yahudi sebagai salah satu bangsa yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi-nabi seperti Musa. Namun, ada juga narasi dalam Al-Quran dan hadis yang menyoroti penolakan sebagian umat Yahudi terhadap beberapa ajaran nabi, termasuk tindakan ketidaktaatan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pemberontakan Bar Kokhba mungkin dilihat oleh para ulama sebagai salah satu contoh penolakan mereka terhadap ketentuan ilahi, khususnya karena dalam pemberontakan tersebut mereka menolak kekuasaan Romawi dan mengklaim bahwa Bar Kokhba adalah Mesias yang dinanti. Ulama Islam secara umum menyebut Kaisar Romawi Hadrian sebagai penguasa yang menindas, tidak hanya terhadap Yahudi tetapi juga terhadap umat beragama lainnya di wilayah kekaisarannya. Dalam literatur Islam, tindakan Hadrian yang menghancurkan Yerusalem dan membangun Aelia Capitolina di atas reruntuhan Bait Suci Yahudi mungkin dipandang sebagai bagian dari sejarah tirani kekuasaan Romawi. Hadrian seringkali dianggap sebagai seorang kaisar yang mencoba menghapus identitas agama dan budaya lokal, termasuk upaya untuk menghapus Yahudi dari wilayah tersebut. Dalam Islam, sosok Simon Bar Kokhba tidak diakui sebagai Mesias. Beberapa ulama mungkin menafsirkan kegagalan pemberontakan Bar Kokhba sebagai bukti bahwa ia bukanlah Mesias yang dijanjikan. Dalam Islam, Al-Masih yang dinantikan adalah Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Bar Kokhba yang diproklamasikan sebagai Mesias oleh Rabbi Akiva akhirnya gagal dalam misinya, dan banyak ulama Muslim mungkin melihat ini sebagai konfirmasi bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menentukan utusan dan pembawa keselamatan. Islam memandang agama-agama monoteistik, termasuk Yahudi dan Nasrani, sebagai bagian dari sejarah wahyu ilahi. Pemberontakan Bar Kokhba mungkin dilihat sebagai pertempuran antara kaum Yahudi yang mencoba mempertahankan identitas religius mereka dan kekaisaran Romawi yang mewakili kekuatan paganisme. Dalam Islam, perjuangan melawan ketidakadilan adalah tema penting, dan pemberontakan melawan tirani Romawi mungkin dihargai dalam konteks ini.
Namun, dukungan terhadap pemberontakan itu tidak diterima sepenuhnya karena Bar Kokhba dinilai sebagai sosok yang salah dalam mengklaim posisi Mesias. Bagi para ulama Islam, ada juga pelajaran tentang ujian dan kesabaran yang bisa diambil dari perang ini. Peristiwa pemberontakan Bar Kokhba mungkin dipandang sebagai salah satu dari banyak ujian yang dihadapi Bani Israel karena tindakan-tindakan mereka. Ulama seringkali menyoroti bagaimana umat yang meninggalkan kebenaran dan tidak mengikuti perintah Tuhan dapat mengalami penderitaan sebagai bagian dari kehendak ilahi. Hadis-hadis tentang ujian umat-umat terdahulu seringkali menjadi refleksi bagi umat Muslim agar tetap berada di jalan yang lurus. Pandangan ulama Islam terhadap pemberontakan Bar Kokhba seringkali dikaitkan dengan narasi teologis tentang peran Yahudi dalam sejarah wahyu, ujian umat terdahulu, dan penindasan di bawah kekuasaan Romawi. Konflik tersebut dilihat dalam kerangka yang lebih besar dari sejarah penolakan atau penerimaan umat terhadap pesan-pesan ilahi, dan bagaimana klaim yang salah terhadap posisi kenabian atau mesianis selalu berakhir dengan kegagalan. Meskipun peristiwa ini tidak mendominasi diskusi ulama Islam, maknanya dalam sejarah umat Yahudi di bawah kekuasaan Romawi dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik tetap memiliki relevansi bagi pandangan dunia Islam.